Hari ini kita akan memasuki dunia dongeng yang penuh keceriaan. Pastikan untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Ayo kita mulai. Cuaca petang yang mendung memayungi permukaan laut biru. Di jauh sana, terdengar ombak yang menghantam karang dengan suara berdentam seperti serangan setan laut. Di tengah laut, sebuah kapal kecil melaju perlahan di atas gelombang. Pemilik kapal itu bernama Liam. Liam adalah seekor hiu yang dikenal sebagai hiu pemberani. Suasana di kapal menjadi hening ketika malam menjelang. Liam duduk di kabin kapal, melihat keluar jendela yang gelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian yang misterius dan suara ketukan ringan di lambung kapal. "Suara apa itu?" kata Liam dalam hati. Liam memutuskan untuk menyelidiki dan turun ruang bawah kapal. Terdengar lagi suara nyanyian, namun kali ini semakin dekat. Liam memegang gagang pintu, tangan gemetar. Ia membuka pintu, dan suasana gelap di dalamnya. Di dalam ruang mesin, ia melihat bayangan gelap bergerak-gerak. Suara nyanyian semakin jelas, begitupun suara ketukan yang menakutkan. Ketika lampu berkedip, bayangan itu menghilang. Liam merasakan hawa dingin dan mendengar suara desisan di belakangnya. Liam berusaha mundur, namun ruangan menjadi gelap gulita. Ia mendengar langkah kaki basah mendekatinya, dan suasana semakin mencekam. Dalam kegelapan ruang mesin yang semakin mencekam, langkah kaki basah yang misterius semakin mendekat. Liam meraba-raba untuk mencari sesuatu yang bisa dipegang, tetapi hanya mendapati dinginnya udara laut yang menusuk tulang. Liam menoleh ke belakang dan melihat siluet sosok berpakaian basah dengan mata yang kosong. Itu adalah wujud misterius yang telah menemani kapal ini. Siapa kamu?" kata Liam. Sosok misterius itu menjawab, "Aku adalah roh laut yang tersesat. Kapalmu telah menabrak makam lautku." Liam kembali merasa gentar, mengingat cerita orang tentang kapal-kapal yang ditenggelamkan oleh roh-roh laut ataupun yang menghantui kapal-kapal tersebut. "Apa yang kau inginkan?" tanya Liam. Sosok misterius itu menjawab, "Rohku tersesat, dan aku tidak dapat kembali ke alamku. Dapatkah kau menolongku untuk mengembalikan aku ke alamku?" Liam, meskipun gemetar, mengumpulkan keberaniannya. Dia tahu bahwa membantu hantu laut dapat membahayakan jiwanya. Liam berkata, "Aku tidak akan membantumu. Carilah jalan lain untuk menuju kedamaian." Hantu laut itu terdiam dengan mata yang kosong. Dia tetap mencoba meminta pertolongan pada Liam. Suasana semakin tegang, tapi Liam tetap kukuh. Dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang kisah dari hantu laut ini, berharap menemukan jalan keluar yang damai. Liam mulai memahami bahwa hantu laut ini mungkin bukanlah makhluk yang sepenuhnya jahat. Mungkin ada cara menolongnya tanpa membahayakan jiwanya. Liam berkata, "Apa yang bisa kulakukan untukmu tanpa harus kehilangan nyawaku?" Hantu laut terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan tawaran Liam. Hantu laut berkata, "Ada satu cara. Kamu harus membawaku ke dasar laut ini, di tempat makam para arwah laut berada." Liam menelan ludah, merenung sejenak. Meskipun takut, namun sekarang dia merasa iba. Dia setuju untuk membantu hantu laut ini mencapai tujuannya kini. Liam dan hantu laut kini bekerja sama untuk mengarahkan kapalnya ke lokasi makam roh-roh laut yang terkutuk. Perjalanan menuju lokasi makam laut ini menjadi tantangan yang tak terduga bagi Liam. Mereka berdua mulai menyusuri gelombang yang tak menentu dan cahaya remang-remang yang menyelimuti malam di laut biru. Kapalnya meluncur pelan di atas ombak, dan angin laut membawa suara desisan yang merayapi jiwa. Liam dan hantu laut, yang semakin jelas bernama Talos. Talos menceritakan kisahnya yang tragis. Bagaimana kapalnya tenggelam karena badai dahsyat dan bagaimana ia terperangkap sebagai hantu laut. Namun, di tengah perjalanan, mereka menghadapi hambatan yang membutuhkan kecerdasan dan keberanian Liam. Angin kencang menerpa kapal, membuatnya bergoyang-goyang di atas gelombang yang tinggi.
Liam harus mengendalikan setir kapal dengan presisi untuk menghindari terombang-ambing oleh ombak yang ganas. Selain itu, mereka melewati wilayah laut yang dihuni oleh makhluk laut raksasa yang menakutkan. Ketika malam berganti pagi, kapalnya mendekati wilayah laut yang terkutuk. Kabut tebal melingkupi lautan, menciptakan atmosfer mencekam. Liam dan Talos memasuki area yang penuh dengan kejadian-kejadian tragis dari kapal-kapal yang tenggelam. Hantu laut lain mulai muncul, merayap di permukaan air dengan mata yang tak berkedip. Mereka mencoba menakut-nakuti Liam untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi keberanian Liam membuat mereka tidak takut atas gangguan-gangguan roh laut yang jahat. Saat kapalnya memasuki wilayah laut yang terkutuk, Liam dan Talos tidak sendirian. Sejumlah hantu laut muncul di permukaan. Ketika kabut tebal mulai menyelimuti kapal, bayangan-bayangan gelap mulai berkumpul di sekitarnya. Dengan suara menggema, salah satu hantu bertanya, "Hei Liam, apa yang kau cari di sini? Apakah kamu mau bergaul dengan kami? Kami bisa memberimu kekuatan yang tak terbayangkan. Bergabunglah dengan kami. Laut ini menawarkan keabadian." Talos memberi isyarat agar Liam tidak tergoda oleh rayuan mereka. Namun, hantu laut lainnya muncul dari kedalaman, dan suasana semakin tegang karena hantu laut merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Akhirnya para hantu laut menyerang dengan kekuatan gelombang air dan suara mendalam yang menakutkan. Liam, bersama Talos, menghadapi mereka dengan keberanian dan kepiawaian. Liam menceburkan dirinya ke laut dan siap menghadapi pertarungan. Dia menggunakan kemampuannya sebagai ikan hiu yang ganas dan memiliki kekuatan gelombang energi yang mampu menghancurkan karang. Sementara itu, Talos memanfaatkan kekuatan supernaturalnya untuk menggagalkan serangan-serangan yang datang dari segala arah. Pertarungan itu semakin intens ketika keempat hantu laut mencoba mengelilingi Liam. Liam, tanpa ragu, menghujani hantu laut dengan kekuatan gelombang energi yang dia miliki. Liam merasakan getaran keras saat sesosok hantu laut yang besar dan menakutkan keluar dari sudut yang gelap. Suara mendesis dan suara melengking yang diteriakannya yang seolah-olah hidupnya merinding. Namun, meskipun terguncang oleh suara-suaranya yang menembus hati, Liam tidak membiarkan ketakutan merayap ke dalam tekadnya. Matanya yang penuh determinasi memandang ke depan, dan dengan kekuatan yang ada di tangannya, mantap terus menyerang, dia tetap terlihat kuat. Liam tahu bahwa mereka menghadapi lawan yang tidak berumbang. Di tengah kekacauan alam laut yang dilanda oleh hantu-hantu laut, sayangnya, takdir berkata lain. Meski Liam terus melawan dengan tekad yang membara, lingkungan sekitar ikut berguncang. Perjalanan ini akhirnya menyimpan nasib yang tragis. Liam terpental ke belakang, terpisah dari Talos yang menjadi satu dengan roh-roh penasaran. Liam hilang di tengah lautan itu. Ombak yang marah seolah menyembunyikan suara mereka, dan dalam sekejap, Liam dan temannya lenyap di dalam gelombang yang gelap. Meskipun Liam telah lenyap, keberaniannya tetap dikenang sebagai cahaya di tengah kegelapan laut yang tak terhingga.